Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Abi Hanif Indonesia selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Nurul Hanifiyah, dan juga orang tua saya telah melahirkan saya sehingga saya dapat mempresentasikan pada malam hari ini, dan juga para pengurus yang telah membimbing, yang telah menemani, yang telah merawat saya maupun teman-teman saya, dan khususnya Mbak Rifki serta Mbak Nurul selaku koordinator dari Partai Imajinasi Putri Hanifiyah. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang adab bergaul terhadap teman maupun saudara, dan ini itu dari mata pelajaran akidah akhlak. Oke, langsung saja. Yang pertama ini saya bagi menjadi 2 jawaban. Yang pertama dan jawaban yang kedua. Oke, jawaban pertama itu menjelaskan tentang teman dan saudara. Jadi kita tuh harus memilih teman bergaul atau bersahabat dengan seseorang yang berakhlakul karimah, yang berakhlak baik, gitu maksudnya. Jadi teman sendiri itu menentukan kebahagiaan kita, menentukan kesuksesan kita di lingkungan di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi kalau kita tuh harus pandai dalam memilih teman, karena teman itu yang menentukan hidup kita. Teman itu yang seperti yang memberikan petunjuk. Jika ia itu misalnya memberikan petunjuk pada yang jelek, maka kita pun akan ikut kepada yang jelek gitu. Sedangkan yang menentukan hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi yang mempengaruhi itu adalah orang lain atau teman gitu. Oke, besok pembahasan tentang teman ini. Untuk teman itu berada di Quran surat Az-Zukhruf ayat 27. Jadi kita tuh harus pandai dalam memilih teman. Itu kan itu dengan yang pertama. Yang kedua itu dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari sabda Rasulullah. Jadi kita tuh harus berteman dengan orang-orang yang mukmin, dan janganlah makananmu itu dimakan oleh orang lain kecuali orang yang bertakwa. Dan jangan makan makanan kecuali yang bertakwa, orang yang bertakwa. Itu dari hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dari sabda Rasulullah. Oke, kita tuh seperti bergantung pada teman kita, karena kan sehari-hari juga bersama dengannya di situ, pokoknya bersehari-hari seperti itu kan. Jadi kalau misalnya kita tuh memilih teman yang tidak berakhlak baik, atau misalnya kita memilih teman yang suka berbohong, suka mencari fakta, kita pun akan ikut-ikut dengannya, karena kan setiap hari bersama dengannya di situ. Dan ini tuh juga ada perumpamaan dari Rasulullah terhadap kita. Jauhilah perempuan yang beracun. Kita kan perempuan ya, itu kita harus menjauhi perempuan yang beracun, atau enggak kalau kita sebagai laki-laki, pokoknya jauhlah. Sabdanya itu jauhilah perempuan yang beracun. Nah, pengertian dari perempuan yang beracun sendiri itu ialah seorang perempuan yang dia tuh cantik, perempuan cantik yang beracun. Jadi perempuan itu tuh cantik, tapi dia tuh berada di lingkungan yang jahat. Nah, lingkungan jahat itu misalnya itu di disko kan biasanya kan cantik-cantik itu kan disko gitu, lingkungan itu disko atau lingkungan di bar-bar gitu, maka itu lingkungan jahat, dan kita harus menjauhinya. Hadis riwayat Daruputri. Oke, di situ jawaban yang kedua itu menjelaskan tentang perumpamaan ataupun larangan. Jadi pada sabda Rasulullah, teman soleh dan teman yang tidak berakhlak itu seperti, kalau teman soleh itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi.
Maksudnya tuh kayak gini, misalnya kita tuh berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita tuh akan pengeluaran atau terbagi harumnya, harum itu, harum aromannya, harum ras apa, harum itu harum gitu kan, harum karena minyak wangi tersebut, harum wanginya. Terus kalau kita tuh berteman dengan pandai besi, itu yang diibaratkan dengan pandai besi itu dari orang yang tidak berhak itu, jika itu berteman dengan pandai besi, maka itu pun akan ketularan atau terbagi dengan aroma tidak sedapnya maupun badan yang kotor gitu. Oke, itu perumpamaannya antara berteman dengan teman yang soleh yang diibaratkan dengan penjual minyak wangi tersebut, atau beriman dengan orang yang tidak berakhlak atau kafir, itu seperti pandai besi. Meskipun kita tuh tidak ikut tidak ikut tentang besi-besi itu, tapi kita juga akan terkena karena kita tuh berteman dengan pandai besi tersebut. Jadi itu kita tuh harus berlaku cerdas, itu harus diutamakan ya, karena berlaku cerdas demi kebahagiaan diri kita di dunia maupun di akhirat. Terus jadi apabila kita tuh ingin menanyakan tentang seorang, maka hendaklah kita tuh nggak menanyakan tentang seorang tuh apa sih sifatnya tuh kayak gimana kan, tapi kita tuh harus bertanya tentang temannya. Jadi temannya itu seperti apa, misalnya temannya si B gitu. Jadi temannya si B itu seperti apa, karena teman pada yang pertama, teman itu yang mempengaruhi kita atau kita tuh bergantung pada teman itu. Situ kita tuh dilarang untuk berteman dengan orang kafir maupun orang munafik. Itu hal yang diutamakan, dilarang untuk berteman dengan kafir maupun munafik, karena mereka itu dapat menjerat kita ke dalam neraka, dapat dapat untuk harapan kita, dapat tidak menyukseskan kita pada kehidupan dunia maupun di akhirat. Demi kita tuh harus melakukan hati demi kepentingan dunia dan akhirat kita agar lebih sukses, amin. Dan yang terakhir itu, ibarat teman itu ialah seperti buah-buahan. Jadi misalnya buah-buahan itu atau busuk itu ya, busuk satu buah, padahal misalnya itu ada 5 buah, sama itu pisang, anggur, jambu, strawberry, dan melon, misalnya gitu. Lah yang strawberry ini itu yang busuk kan, sedangkan itu berada di dalam suatu tempat, maka yang strawberry ini dapat mempengaruhi yang pisang, yang melon, yang anggur, anggur, yang jambu itu untuk menjadi busuk karena yang strawberry tadi. Jadi kita tuh banyak sekali ya perumpamannya, dan kita hikmahnya itu kita tuh harus lebih cerdas, lebih mementingkan, lebih cerdas, lebih pandai dalam memilih teman untuk kepentingan diri kita di dunia maupun di akhirat. Oke, sekian saya, mohon maaf jika ada banyak salah maupun salah kata maupun kurang rinci dalam menjelaskan. Oke, semoga bermanfaat bagi kita, dan semoga kita itu selamat di dunia maupun di akhirat, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.